Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok 6 dengan judul presentasi prediksi risiko penyakit stroke menggunakan algoritma machine learning berdasarkan data klinis pasien. Yang meranggotakan Muhammad Rifaldani, Agus Dio Pratama, Reza Ibnu Hidayah. Latar belakang masalah. Stroke merupakan salah satu penyakit tidak menular yang menjadi penyebab utama kematian dan kecacatan di dunia, termasuk di Indonesia. Penyakit ini terjadi akibat terganggunya aliran darah ke otak yang dapat menyebabkan kerusakan permanen pada jaringan otak. Faktor risiko stroke sangat beragam, seperti usia, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, kadar gula darah rendah, serta kebiasaan merokok. Deteksi dini terhadap risiko stroke menjadi sangat penting agar tindakan pencegahan dapat dilakukan lebih awal. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, khususnya di bidang kecerdasan buatan, machine learning dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam memprediksi risiko penyakit stroke berdasarkan data klinis pasien. Dengan adanya sistem prediksi ini diharapkan dapat membantu tenaga medis maupun masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan secara lebih efektif dan terarah. Deskripsi dataset. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari platform Kaggle dengan nama Stroke Prediction Dataset. Dataset ini terdiri dari 5.110 data pasien yang berisi informasi klinis data pasien yang berisi informasi klinis dan demografis. Variabel yang terdapat dalam dataset meliputi usia, jenis kelamin, riwayat hipertensi, riwayat penyakit jantung, status pernikahan, jenis pekerjaan, tipe tempat tinggal, rata-rata kadar glukosa darah, indeks massa tubuh, BMI, serta status merokok. Variabel target dalam penelitian ini adalah stroke yang memiliki dua kelas, yaitu 0 untuk pasien yang tidak mengalami stroke dan 1 untuk pasien yang mengalami stroke. Dataset ini dipilih karena memiliki jumlah data yang cukup besar serta variabel yang relevan dengan faktor risiko penyakit stroke. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Rifaldani. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Agus Dio Pratama yang lanjutannya yaitu metodologi. Penelitian ini dimulai dengan tahap pengumpulan data dari Kaggle sebagai sumber dataset. Setelah data diperoleh, dilakukan tahap processing yang meliputi pembersihan data untuk menghilangkan nilai yang tidak valid serta penanganan nilai yang hilang pada kolom BMI dengan menggunakan nilai median. Selanjutnya dilakukan proses encoding untuk mengubah data kategorikal menjadi numerik agar dapat diproses oleh algoritma machine learning. Selanjutnya, setelah itu data dinormalisasikan menggunakan standar scalar untuk menyamakan skala setiap fitur. Data kemudian dibagi menjadi data training sebesar 80% dan data testing sebesar 20%. Selanjutnya adalah penelitian model menggunakan 3 algoritma machine learning, yaitu logistic regression, k-nearest neighbor, dan random forest. Setelah model dilatih, dilakukan evaluasi untuk mengetahui performa masing-masing algoritma. Selanjutnya hasil penelitian dan evaluasi model. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa ketiga algoritma yang digunakan memiliki performa yang berbeda-beda. Logistic regression mampu memberikan hasil prediksi yang cukup baik dengan tingkat akurasi. Untuk PNRS network juga menunjukkan performa cukup stabil dalam memprediksi risiko stroke. Namun random forest
memberikan hasil terbaik dengan tingkat akurasi yang paling tinggi dibandingkan dua algoritma yang lain. Evaluasi dilakukan menggunakan beberapa matriks yaitu akurasi precision, recall, dan F1 score. Selain itu, confusion matrix digunakan untuk melihat jumlah prediksi yang benar dan salah pada setiap kelas. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, random forest terbukti memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengklasifikasikan risiko stroke pada pasien. Ini model-modelnya. Logistic regression. Penelitian ini dimulai dengan tahap pengumpulan data dari Kaggle sebagai sumber dataset. Setelah data diperoleh, dilakukan tahap processing melalui pemberian data untuk menghilangkan nilai tidak valid serta penanganan nilai hilang pada kolom MPI dengan menggunakan nilai sekian. Untuk KNN sendiri berhasil mengklasifikasikan 960 data sebagai tidak stroke dengan benar. Namun masih ada terdapat 62 stroke yang salah diklasifikasikan sebagai tidak stroke. Sama seperti logistic regression, model KKN ini belum mampu memprediksi kelas stroke dengan baik karena seluruh prediksi masih didominasikan oleh kelas stroke. Pada model random forest, pola yang ditunjukkan juga serupa. Model mampu mengklasifikasikan data tidak stroke dengan baik, namun masih mengalami kesulitan dalam mendeteksi pasien yang benar-benar mengalami stroke. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan data di mana jumlah data pasien tidak stroke jauh lebih banyak dibandingkan pasien stroke. Lainnya akan dibacakan oleh Reza Ibnu Hidayah. Baiklah, Muhammad Rifaldani. Perbandingan model. Berdasarkan hasil pengujian terhadap 3 algoritma machine learning yang digunakan, yaitu logistic regression, Canis, Rankborn, dan random forest, diperoleh nilai akurasi yang sama untuk ketiga model, yaitu sebesar 93,93%. Nilai ini menunjukkan bahwa ketiga algoritma mampu melakukan klasifikasi risiko stroke dengan tingkat ketepatan yang baik. Hasil ini mengidentifikasikan bahwa ketiga model memiliki kemampuan yang seimbang dalam mempelajari pola dari data training dan melakukan prediksi data pada data testing. Tingginya nilai akurasi juga menunjukkan bahwa sebagian besar data berhasil diprediksi dengan benar oleh model. Namun meskipun nilai akurasi yang diperoleh sama, hasil confusion matrix menunjukkan bahwa model masih mengalami kesulitan dalam mendeteksi kelas minoritas, yaitu pasien yang benar-benar mengalami stroke. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan jumlah data antara kelas stroke dan tidak stroke, sehingga model cenderung lebih fokus pada kelas mayoritas. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketiga model memiliki performa yang baik. Namun, perlu dilakukan pengembangan yang lebih lanjut seperti penyimbangan data agar kemampuan model dalam mendeteksi kasus stroke dapat meningkat. 2. Model terbaik. Karena ketiga model memperoleh nilai akurasi yang sama, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam performa klasifikasi. Oleh karena itu, pemilihan model terbaik dapat dipertimbangkan berdasarkan faktor lain seperti kompleksibilitas model, waktu komputasi, serta kemudahan implementasi dalam penelitian ini. Random forest tetap dipilih sebagai model terbaik karena kemampuannya dalam menangani data kompleks dan kestabilannya terhadap overfitting. Selanjutnya ke Google Colab, Muhammad Rifal. Baiklah, di sini kami menunjukkan collab-nya bawah. Bawah. Di sini kami menggunakan data cleaning, yaitu handling missing value. Bawah lagi. Dashboard data, terus kami normalisasikan. Itu terus di sini yang sudah saya bacakan tadi, kami memakai 3 model, yaitu logistic regression, bawahnya KKN, dan ketiga random forest. Dan hasilnya juga bisa kita lihat bersama-sama. Dan untuk
Data-datanya kami mengambilnya dari Kaggle. Dan dari 3 percobaan itu yang paling oke yaitu random forest. Dan ini adalah yang terakhir adalah dari akurasinya, yaitu lebih kepada random forest ya, walaupun mereka memiliki nilai yang sama. Dan kesimpulannya, tolong balik kesimpulan. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa machine learning dapat digunakan secara efektif untuk memprediksi risiko penyakit stroke berdasarkan data klinis pasien. Dataset yang digunakan memiliki pengaruh besar terhadap hasil prediksi karena berisi variabel yang relevan dengan faktor risiko stroke dari 3 algoritma yang diuji. Random forest merupakan model terbaik dengan tingkat akurasi tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa random forest lebih mampu menangani data yang kompleks dan menghasilkan prediksi yang lebih stabil. Dengan adanya model ini, diharapkan dapat membantu dalam upaya deteksi ini serta penjagaan penyakit stroke di masa mendatang. Baiklah, mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.